Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV di seluruh tanah air, Indonesia merdeka ini bukan hadiahnya Belanda. Ya, Bu? Apa? Bukan hadiahnya Belanda. Indonesia merdeka ini keringat, air mata, darah, dan nyawa dari orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Untuk kita, mereka berurai air mata. Untuk kita, mereka mengalirkan keringat dan darah. Bahkan untuk kita, mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya tanpa mereka sempat menikmati kemerdekaan itu. Ini ada remaja pemuda nih, pernah minum air kelapa? Pernah nanam pohon kelapa? Nah, jangan lupa itu. Kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua kita sudah menanam pohon kelapa. Kalau sekarang kita menikmati indahnya udara merdeka, itu karena orang-orang tua kita, air mata, darah, dan nyawa. Jangan kotori darah suci mereka dengan perbuatan tercela di atas negeri tercinta ini. Yang mau saya sampaikan adalah, pertama, berjuang merebut kemerdekaan tidak gampang, dan mengisinya juga bukan hal yang mudah. Jelas? Jelas? Berjuang merebut kemerdekaan, tapi mengisi dan mempertahankannya juga bukan urusan mudah. Dulu orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal Mohan, bambu runcing kok merdeka ngelawan tank. Nggak nempel kalau orang Kalideres kata, bambu runcing ngelawan tank. Bambu runcing ngelawan, iya kalau meriam Belina. Meriam Belanda. Itu sebabnya para pendiri negara kita dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 kalimat yang berbunyi, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada nggak tuh pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada. Pokoknya berapa baca juga ada aja udah kata. Ya lancar urusan. Nggak diperiksa enggak. Ada, ini bukan lipstick, ini kalimat pengakuan jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau begitu, dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Agar kita sebagai bangsa jangan tercabut dari akar budaya kita. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan itu harus jadi jembatan emas yang mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Ini janji kemerdekaan. Ini janji kemerdekaan. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Itu janji kemerdekaan. Nah, tugas kita sekarang ini memeratakan kesejahteraan. Saya salut dengan ajakan Presiden mengajak para ulama berjuang memperbaiki akhlak bangsa. Karena apa? Salah satu faktor yang menghambat munculnya kesejahteraan yang merata itu karena sebagian anak-anak bangsa lebih menjadi penikmat kemerdekaan, bukan pengisi kemerdekaan. Berjuang nggak ikut, ngisi oga, hanya jadi penikmat kemerdekaan. Rusak mentalnya, rusak akhlaknya. Masih banyak para pelaksana pemerintahan di negeri kita yang potongannya potongan manusia, tapi akhlaknya akhlak monyet. Ini harus diperbaiki. Monyet tahu monyet? Masih ada hubungan keluarga enggak? Maaf, itu monyet, coba dah ke kebun binatang.
Pernah mampir di depan kandang monyet, lemparin pisang, dia makan. Penuh nih mulutnya nih, lemparin lagi, tangannya nyekel. Mulut penuh, tangan megang itu. Lemparin lagi, kakinya megang. Kaki megang, tangan megang, mulut penuh. Teman sebelahnya dikasih, dirampas juga. Monyet. Kapan masyarakat sejahtera mau terwujud kalau monyet-monyet masih pada gentayangan? Nggak pantas 65 tahun Indonesia merdeka masih bicara soal kemiskinan. Negara kita ini besar dan sumber daya alamnya kaya, tapi 65 tahun merdeka kita masih berkutat dengan masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Sehingga demokrasi kita pun kalau ditegakkan di atas kemiskinan dan kebodohan, labil hasilnya. Paingan. Oh, paingan itu apa? Pantesan lah sepoho di aik mah nih. Ini memperbaiki akhlak agar kemakmuran bisa merata. Jangan hanya dimiliki oleh sekelompok saja. Ini kemerdekaan perjuangan bersama, keringat, darah, air mata bersama. Maka kemakmuran harus dinikmati juga secara bersama. Sekarang apalagi mau lebaran begini, karcis sudah pada habis. Ya, di Kalimantan Selatan cabai 100.000 per hari ini, 100.000. Yang turun cuman harga diri. Kalau yang lain-lain naik semua tuh, yang turun cuman harga diri. Ya blay, ngambrak nih, murah nih. Lalu kan pembina pada lo. Yang turun cuman harga diri. Dalam pada itulah maka tema berbagi mumpung bulan Ramadan itu jadi penting. Berbagi. Ini kan ngajak anak berenang, bawa ke kolam. Nggak bisa teori doang. Gaya dada begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Ke air kagak pernah. Itu sekali terjun gaya batu tuh. Tenggelam terus kan, nimbul-nimbul. Nggak bisa bicara berbagi kesejahteraan yatim cuma lewat seminar, simposium, dibacakan makalah di hotel berbintang 5 yang pidato orang kenyang semua. Dari mana kepekaan mau tumbuh? Ini puasa direct, rasakan aja tuh lapar tuh. Enak nggak? Kalau nggak tahu lapar nggak enak, lapar mau sebentar, maghrib datang lapar hilang, haus mau lenyap. Saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang merintih kelaparan, orang-orang jompo yang tiap hari tersungkur seperti itu, janda-janda tua, lu muda mulu urusannya, janda-janda tua. Kalau yang muda mau udah banyak aja penyantunnya dah. Dari situ timbullah kepekaan. Kepekaan melahirkan kepedulian, dan kepedulian membangun kebersamaan. Sehingga Nabi jadikan taruhan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, saya lanjutkan kembali tentang kepedulian. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak-anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau ingin di akhirat dekat dengan Nabi, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Bu, tanggung bebannya, bayar SPP-nya, santuni, ajak makan bersama, usap kepalanya dengan penuh kasih sayang, bawa berkah itu. Kayak saya nih yatim piatu nih. Emak kagak, bapak kagak, udah. Ntar yang mengusap kepala saya boleh.